Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa tasbutu 'adatuhul mazkuratu bimarratin. Wa tasbutu dan tetap adatuhu adatnya berpuasa al-mazkuratu yang telah disebut bimarrotin dengan satu kali. Artinya bahwa seseorang bisa dikategorikan telah melakukan kebiasaan adat itu kalau sudah dia melakukan berulang satu kali. Ini terkait dengan puasa. Dengan puasa di akhir bulan Sya'ban. Akhir bulan Sya'ban itu bisa kita lakukan untuk puasa manakala orang tersebut manakala orang tersebut atau kita itu sudah terbiasa mengadatkan berpuasa. Satu misal, karena kita sudah biasa mengadatkan puasa hari Senin dan hari Kamis, kemudian tiba-tiba akhir bulan Sya'ban itu tepat jatuh pada hari Kamis, otomatis pada hari itu kita berpuasa. Yang demikian itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hujjatu zalika, adapun hujjah argumentasi tentang kebolehan ini, tentang kebolehan puasa di akhir Sya'ban terkait dengan kebiasaan kita. Qauluhu alaihi salatu wassalamu adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu yauman falyasumhu rawahu asy-syaikhani. La taqaddamu, jangan engkau dahulukan Ramadhana, pada puasa bulan Ramadan, bi shaumi yaumin, dengan puasa satu hari, wala yaumaini, dan tidak pula dengan 2 hari, illa rajulun, kecuali seorang lelaki, kana yasumu, yang telah berpuasa yauman, di suatu hari, falyasumhu, maka dia hendaknya berpuasa pada hari yaumusyak itu. Rawahu, pada hari syak yang secara kebetulan menjadi kebiasaan dia. Rawahu asy-syaikhani, hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, asy-syaikhani. Jadi Nabi melarang kita untuk berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali bagi orang yang telah membiasakan berpuasa.
maka boleh dia berpuasa sekalipun menjelang Ramadan, artinya akhir bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Faqauluhu alaihissalam, maka adapun ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, la taqaddamu huwa bi fathi awalihi wa sanihi wa salisihi. Lafat la taqaddamu itu dibaca fathah awalnya, dibaca fathah yang kedua, dibaca fathah huruf yang ketiga, ta, qaf dan dal. Wadalu musyaddadatun, dan dalnya dibaca tasydid, dibaca la taqaddamu. Li'annahu, karena lafaz taqaddamu itu adalah mudhari'un fil mudhari', asluhu yang adapun aslinya tataqaddamuna, ya, tataqaddamuna. Walakin khuzifat minhu ihdat ta'aini, tetapi telah dibuang salah satu dari dua huruf tak tersebut. Hakadza, demikian, afadahu Muhammad al-Qurdi wal Hasani, telah menerangkan, telah menjelaskannya Imam Muhammad al-Qurdi dan Imam al-Hasani. Wa qala Utyatu, dan Utyah, Imam Utyah berkata, qauluhu la taqaddamu bi fathit ta'i asluhu bi ta'aini au bi dhammit ta'i wa kasrid dali. Imam Utyah mengatakan bahwa lafaz taqaddamu itu bisa dibaca fathah taknya, la taqaddamu, yang mana asalnya ada dua tak yang dibuang salah satunya, dan bisa juga dibaca la tuqaddimu, dibaca dhammah taknya, wa kasrid dali, dan dibaca kasrah dalnya, la tuqaddimu. Ini menurut Imam Utyah. Wa qauluhu illa rajulun badalun minal wawi. Adapun sabda Nabi yang berbunyi illa rajulun itu badalun, menjadi badal, ya, menjadi badal minal wawi, dari wawu fa'il, la taqaddamu. Rajulun itu posisinya, kedudukannya menjadi badal dari wawu fa'il. Intaha. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa man afsada sauma yaumin wahidin bi ayyastamirra ahlan lisaumi baqiyatal yaumi. Wa man afsada, dan barang siapa yang merusak atau membatalkan sauma yaumin, puasa satu hari, wahidin artinya satu hari, bi ayyastamirra, dengan berkelangsungan seseorang itu, ahlan sebagai ahlinya, lisaumi untuk berpuasa, baqiyatal yaumi pada sisa waktu-waktu hari itu, min Ramadhana, dari bulan Ramadan, wala rukhsata, dan tidak ada rukhsah lahu baginya, fi fitrihi, di dalam berbuka, bi anasima, dengan melakukan dosa, bisa babi saumi, sebab dia sedang melakukan puasa, bijimain, dengan jima, tamin yang sempurna, walau liwaton, sekalipun dengan cara liwat, melalui jalan anus, wa idyana bahimatin,
dan sekalipun jimaknya itu dengan bahimah, dengan binatang, au maitin atau dengan mayit. Wa illam yunzil, sekalipun tidak keluar air mani. Falai, maka baginya, wajib baginya, al ismu, dosa, ai jaza'u, artinya balasannya dosa. Wa huwa, adapun jaza'u, at-ta'ziru adalah ta'zir. At-ta'ziru adalah ta'zir. Ta'zir ini denda. Wal qadha'u, dan qadha', melakukan qadha' puasa, fauron, dengan secepatnya, ay ba'da imkanihi, artinya setelah memungkinkan melakukan puasa. Wa kafaratu ziharin, dan membayar kafarah zihar, mutakarraratun, yang terulang-ulang, bitakarruril ifsadi, bitakarruril ifsadi, dengan sesuai terulangnya pembatalan puasa itu, perusakan puasa itu. Wa illam yukaffar, sekalipun belum terbayar kafarah anisabiki, dari perusakan atau ifsad yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada seseorang sedang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia melakukan jima' dengan istrinya, dia melakukan jima' di siang hari. Status dia sebagai orang muslim, artinya bukan orang murtad. Artinya dia punya ahliyah lil ibadah, punya ahliyah lisaum, ya. Punya ahliyah lil ibadah. Kemudian dia tidak punya rukhsah. Dia tidak punya rukhsah untuk berbuka. Satu, dia punya ahliyah. Syaratnya ini. Satu, dia punya ahliyah ibadah, dalam arti dia tidak murtad, dan dia juga tidak gila. Dia tidak punya rukhsah, baik rukhsah karena pepergian yang jauh atau rukhsah karena sakit. Dia melakukan jima', maka dia berdosa. Di samping berdosa harus mendapatkan ta'zir, dia harus mengqadha puasa yang dirusak itu. Dia harus mengqadha puasa yang dirusak, yang dibatalkan oleh tindakan jima' itu. Wa kafaratu ziharin, dan dia harus bayar kafarah zihar. Dan dia harus bayar kafarah zihar. Nah, jima' di sini ya jima' yang sempurna. Bijima'in tamin, artinya sempurna itu seperti contoh dulu jima' yang membatalkan puasa, yaitu hasyafahnya zakar, penis itu, kepalanya penis itu sudah masuk ke dalam lubang. Sudah tenggelam, sudah tidak kelihatan. Bahkan di sini sekalipun lewat, melakukan hubungan melalui anus, jalan belakang, ini juga membatalkan, sekaligus dapat dosa, harus mengqadha dan bayar kafarah zihar.
sekalipun dia lakukan dengan binatang, ya, atau mayitnya, mayit manusia, dan sekalipun tidak keluar air sperma. La kafaroh. Ya, kafaroh dihar itu apa? Kafaroh dihar itu ai hadil kafaratu murattabatun ka kafarati diharin. Artinya kafarah ini murattabatun, berjenjang, bertingkat, ya, bertingkat 1, 2 sampai 3 bertingkat. Kalau yang pertama, yang ke-1 dia tidak mampu, maka turun pada kafarah yang kedua. Kalau kedua tidak mampu, maka dia harus turun, ya, bayarnya kafarah yang ketiga. Lanjut, faya itqu raqabatin mu'minatin salimatin fa in ajaza halal adai wa in qadara halal wujubi fa shaumu syahraini ila akhirih. Faya kafarah dihar itu itqu raqabatin, memerdekakan seorang budak perempuan, mukminatin yang beriman, salimatin yang sehat, yang normal, fisiknya sehat, tidak cacat, itu namanya salimah. Fa'ina jaza halal adai, maka jika dia itu tidak mampu saat mau melaksanakan, wa in qadara halal wujubi, sekalipun pada saat kena beban membayar kafarah itu dia mampu, ya, mampu melakukan yang pertama, tapi saat mau melaksanakan dia tidak mampu, fasaumu syahraini, maka kafarahnya adalah puasa 2 bulan mutatabi'aini, yang berturut-turut, seperti bulan Rabiul Awal sekaligus nyambung bulan Rabiul Akhir. Fa'illam yastati, maka jika dia tidak mampu, seseorang itu tidak mampu, as-sauma puasa, au tatabu'ahu, atau tidak mampu berturut-turut puasanya, walau lisyiddati hulmatin, sekalipun karena kuatnya keinginan, ay hajatin, artinya kebutuhan, ilal wat'i, kepada jima, kepada wati. Fa'it'amu sittina, maka kafarahnya memberi makan sittina 60 miskinan, orang miskin, au fakiran, atau orang fakir, kullan muddan, setiap orang muddan 1 mud, mimma yakunu fitratan, dari makanan, jenis makanan yang menjadi zakat fitrahnya, artinya jenis makanan yang dijadikan sebagai zakat fitrah baginya. Yang pertama, kafarahnya itu yang harus dibayar tingkat pertama itu memerdekakan seorang budak wanita, yang mukminah, yang beriman, yang salimah, yang sehat, tidak sakit, dan tidak pula cacat. Lah kalau tidak mampu, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, harus tidak ada kosongnya, 2 bulan berturut-turut.
Lah, ketidakmampuannya ini diukur pada saat waktu mau membayarkan, pada saat waktu akan melaksanakan kafarah itu, bukan diukur pada saat terkena kewajiban, ya. Satu misal, pada saat jima merusak, ya, puasanya di siang hari dengan jima itu, dia sebenarnya mampu memerdekakan seorang budak wanita yang mukminah, yang salimah, mampu waktu itu. Tapi ketika mau membayar kafarah di bulan Dzulqa'dah umpamanya, ya, dia waktu itu tidak mampu untuk memerdekakan seorang budak wanita yang mukminah yang salimah, itu tidak mampu. Nah, saat itu berarti yang dibayarkan adalah puasa 2 bulan berturut-turut tanpa ada yang kosong. Nah, kalau sekarang tidak mampu lagi, ya, puasa 2 bulan berturut-turut ini tidak mampu, maka turun lagi. Yang harus dibayar kafarahnya adalah memberi makan kepada 60 orang miskin atau orang fakir, yang setiap orangnya 1 mud dari jenis makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. 1 mud itu sama dengan 6 on, sama dengan 6 on atau 3/4 liter. Berarti 6 on kali 6, 60, itu yang harus dibayarkan. Fa'idha ajaza, ya, anzalika kullihi istaqaratil kafaratu murattabatan fi zimmatihi. Maka jika seseorang tersebut ternyata tidak mampu, ya, untuk melakukan semua itu, kafarah yang tiganya, maka istaqarat, tetaplah menjadi tanggungan. Istaqaratil kafaratu, tetap kafarah itu yang murattabah itu fi zimmati, pada tanggungannya, yang suatu saat dia harus bayar, yang suatu saat dia harus lakukan. Bukan berarti karena tidak mampu terus bebas, tidak, tapi ditunggu sampai kapan mampunya. Faiza qadara bajadzalika ala khoslatin fa'alaha li'annaha bisababin minhu. Maka jika dia mampu bajadzalika, setelah beberapa waktu, beberapa saat atau beberapa tahun, mampu ala khoslatin, atas sebuah bentuk kafarah, ya, baik yang nomor 2 apa nomor 3 atau bahkan nomor 1, fa'alaha, maka dia harus melakukannya. Fa'alaha, maka dia harus melakukannya. Li'annaha, karena sesungguhnya kafarah itu bisa babin, karena disebabkan, minhu, dari dirinya sendiri, minhu, dari man afsada, bi khilafil fitrati fa innaha tasqutu bil ajzi anha waqta wujubiha. Berbeda dengan zakat fitrah, fa inna, maka sesungguhnya zakat fitrah, tasqutu, gugur, bil ajzi, dengan sebab tidak mampu, anha, dari membayar zakat fitrah,
waqta wujubiha, pada waktu diwajibkannya zakat fitrah. Lianna, karena zakat fitrah itu la bisababin, tidak karena sebab, minhu dari orang tersebut, minhu darinya. Kama fadahu Ibnu Hajarin, sebagaimana keterangan yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi kafarah ini dengan tidak mampu bukan berarti terus bebas, tapi dia harus melakukan pada suatu saat dia mampu melakukannya. Terserah mampunya mana, kafarah yang tingkat pertama, tingkat kedua, apa tingkat ketiga. Ketika mampu salah satunya, dia harus bersegera melaksanakannya. Kenapa harus melaksanakannya? Karena kafarah itu disebabkan oleh yang bersangkutan, oleh dirinya sendiri, ya. Oleh dirinya sendiri. Taruhlah kita, kalau kita yang melakukan perusakan pada puasa dengan jima di siang bolong, maka kerusakan ini gitu mengakibatkan kita harus bayar kafarah. Lah kafarah ini kan sebabnya karena tindakan kita. Karena tindakan kita. Sedangkan zakat fitrah kewajibannya bukan karena tindakan kita. Sedangkan zakat fitrah diwajibkannya harus kita bayar itu bukan karena perilaku atau bukan karena sebab tindakan kita. Demikian ini yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar. Sekali lagi, kalau kafarah itu diwajibkan kepada kita karena olah kita, sedangkan zakat fitrah diwajibkan kepada kita itu bukan karena olah kita. Oleh karena itu, kalau kafarah ini menjadi tanggungan kita yang harus kita bayarkan kapan-kapan kita mampu. Sedangkan zakat fitrah, bila mana saat diwajibkannya kita tidak mampu, maka kewajiban itu menjadi terbebaskan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, bab puasa, fasal puasa di dalam kitab Sulamut Taufik ini sudah selesai. Fasal berikutnya fasal fin nusuki, fasal tentang ibadah haji. Wallahu alam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas panjenengan semuanya, ya, yang telah bisa mengikuti ngaji, ya, tabarukan mencari berkah dari Syekhina Nawawi Banten. Mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi ini bisa melaksanakan ibadah puasa sekaligus qiyamul lailnya, sekaligus tadarusnya, dan sekaligus kebaikan-kebaikan yang lainnya sampai sempurna. Allahumma amin. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.